Timnas Indonesia resmi mendapatkan amunisi baru untuk lini tengah. Dia adalah Joy Pelupessy. Hingga saat ini masih belum banyak yang membahas permainannya. Padahal gelandang yang mempunyai darah Maluku tersebut kenyang pengalaman dengan sepak bola Eropa. Ketika melihat dirinya bermain, mengingatkan kita pada Gennaro Gattuso. Permainan Pelupessy memang tidak sebrutal gelandang Italia tersebut, tetapi keberanian atau militannya di atas lapangan patut diapresiasi. Untuk lebih lengkapnya, mari kita ulas bagaimana gaya main Joy Pelupessy. Gelandang bertahan merupakan posisi natural dari Joy Pelupessy. Pos tersebut mulai diemban dari awal karirnya bersama FC Twente Junior hingga yang terbaru klub Liga 2 Belgia. Berbagai formasi bermain pernah ia rasakan. Saat bersama FC Groningen, Pelupessy sering menempati pos gelandang bertahan pada formasi 4-2-3-1. Sementara saat berkiprah di Inggris bersama Sheffield Wednesday, dia menempati pos nomor 6 dalam skema bermain 3 back. Meski posisinya sama, namun berlaga dengan formasi yang berbeda itu tidak mudah dilakukan. Sebagai gelandang bertahan, membuat Pelupessy sering beroperasi di dekat pemain belakang. Dia sering terlibat pada proses awal bangun serangan, atau ketika bola masih berada di area rendah. Bermain di posisi tersebut bukanlah hal yang mudah karena harus menghadapi banyaknya pemain yang ada di sekitar. Jika tidak berhati-hati, pemain lawan bisa saja merebut bola darinya. Oleh karena itu, scanning atau memperhatikan kondisi sekitar sangat penting. Seperti yang terlihat di momen ini ketika ia menoleh ke belakang sebelum menerima bola. Di momen lain, menggambarkan keputusan Pelupessy yang diambil dari scanningnya. Setelah memastikan bahwa di belakangnya ada lawan, maka ketika menerima bola, dia berupaya menjauhkannya dari jangkauan kaki lawan dengan cara blocking menggunakan tubuhnya. Di sini terjadi pelanggaran. Namun, bola masih berada dalam penguasaan Groningen, sehingga wasit memutuskan play on. Joy Pelupessy termasuk gelandang yang sangat aktif. Heatmap atau peta pergerakannya ini bisa menjadi gambaran betapa mobilnya ketika di atas lapangan. Dalam fase bertahan, Pelupessy biasa menjadi gelandang yang posisinya paling rendah. Dia ditugaskan cover area tengah atau ruang antar lini. Hal itu terlihat ketika bola masih berada di area lawan. Kemudian waktu serangan lawan masuk ke final third, dengan segera Pelupessy akan turun ke belakang, memperpendek jarak dengan center back agar tidak ada ruang kosong yang tersedia. Dalam klip ini terlihat jelas bahwa turunnya seorang gelandang sangat penting. Di sini Pelupessy berhasil menutup opsi cutback yang ingin dilakukan oleh penyerang FC Twente. Dua momen tadi bisa menjadi gambaran tingkat kedisiplinannya. Sebagai seorang gelandang bertahan, atribut defense jadi salah satu aspek yang krusial. Dan Pelupessy termasuk pemain yang memiliki agresivitas tinggi. Bisa dibilang ia masuk ke tipe destroyer atau gelandang petarung. Di area tengah, dia merupakan sosok pemain yang pemberani. Tidak peduli siapa lawan yang sedang dihadapi. Sehingga penampilannya terlihat sangat militan. Rasa tersebut membuatnya memiliki kecenderungan untuk melancarkan tackle, terutama ketika ingin merebut bola,
Di sini, Pelupesi yang datang dari belakang tanpa segan melangsungkan tackle sebelum lawan balik badan. Momen selanjutnya memperlihatkan kegarangannya saat berduel dengan Mads Hilgers. Pemain yang menggunakan nomor punggung 6 itu berani memasukkan kakinya meski jaraknya dengan bola lebih jauh. Pemain agresif seperti Pelupesi ini terkadang dibutuhkan dalam sebuah tim. Agresivitasnya dapat dimanfaatkan untuk menghancurkan permainan lawan, sekaligus menjatuhkan mental tim lawan. Apalagi ketika menghadapi negara yang secara postur lebih besar dari Indonesia. Meskipun begitu, Pelupesi tetap harus berhati-hati. Jangan sampai tindakannya malah merugikan tim sendiri. Seperti di klip ini, ketika kakinya terangkat cukup tinggi. Oleh karena itu, dia harus memiliki kontrol agresivitas yang baik. Kemudian, aspek lain yang menjadi perhatian ialah aerial duels. Meski dikenal pemberani, tetapi kemampuan duel udaranya tidak cukup bagus. Bahkan, di beberapa momen terkesan menghindar atau tidak mampu berduel dengan baik. Pada beberapa musim terakhir, memang catatan gol Pelupesi sangat rendah, bahkan bisa dibilang nihil. Angka itu cukup wajar karena dia cenderung beroperasi di area tengah, dan juga bukan tugas utamanya untuk mencetak sebuah gol. Tetapi saat berseragam Heracles, pemain keturunan Maluku tersebut sempat menciptakan gol dengan cara yang sama, yaitu tendangan dari jarak jauh. Kalau diperhatikan lagi, hampir seluruh tembakannya dilepaskan dari luar kotak penalti. Meski hanya 5 gol, tetapi itu membuktikan bahwa Pelupesi memiliki bakat dalam melakukan tembakan jarak jauh. Memang, akhir-akhir ini tidak ada gol yang tercipta lagi. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa dia bisa saja mencetak gol lagi melalui long shot. Di timnas Indonesia, sebenarnya sudah ada nama Ivar Jenner, Nathan, Marcelino, dan Tom Haye yang kerap menempati pos gelandang. Dengan adanya Pelupesi, membuat komposisi lini tengah lebih bervariasi lagi. Secara kualitas, gelandang berusia 31 tahun tersebut tidak kalah dengan gelandang yang sudah ada di dalam skuad Garuda. Bahkan, bisa dibilang tingkat kematangannya lebih tinggi dibanding nama-nama tadi. Karena di beberapa klub yang pernah ia bela, Pelupesi sempat menjabat sebagai kapten tim. Bergabungnya 3 pemain baru diharapkan mampu mendongkrak performa timnas Indonesia dalam melanjutkan kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Sehingga Patrick Kluivert bisa mewujudkan mimpi masyarakat plus 62 untuk tampil di Piala Dunia.